Publik menanti gelar perkara khusus yang dilakukan Mabes Polri terkait polemik ijazah Jokowi. Desakan tim pembela ulama dan aktivis agar Barreskrim melakukan gelar perkara akan segera terwujud. Mabes Polri dijadwalkan akan gelar perkara khusus pada 9 Juli 2025 mendatang. Mabes Polri menyatakan akan memanggil tim pembela ulama dan aktivis serta pihak Joko Widodo. Sementara itu, setelah sebelumnya sempat absen pada Kamis lalu, Roy Suryo CS bersama tim pembela ulama dan aktivis akhirnya memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pagi tadi. Kubu Roy Suryo menegaskan kehadirannya untuk membuat klarifikasi tertulis dan mempertanyakan legal standing pelapor selain Jokowi. Sejak awal, pihak Roy Suryo CS memang belum bisa menerima hasil penyelidikan forensik Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi adalah identik. Lantas, apakah gelar perkara khusus akan menjadi titik terang kasus ijazah Jokowi? Apakah gelar perkara bisa membuktikan sah tidaknya ijazah Jokowi? Atau justru berujung munculnya nama tersangka? Ya pemirsa, itu tadi pernyataan ataupun pertanyaannya. Apakah gelar perkara khusus ini menjadi titik terang keaslian dari ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bersama kami sudah ada para narasumber yang akan membahas perihal masalah ini. Sudah bersama kami Mas Freddy Alex Damani selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak. Ya, dan juga sudah hadir pula Pak Abdul Fikar selaku pakar dari hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Ini menjadi menarik karena kita ketahui pada hari ini Roy CS ini sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Bagaimana pendapatnya Mas Freddy? Tentang undangan klarifikasi? Setelah sebelumnya kita ketahui sempat tidak hadir. Tidak hadir. Ya. Justru itu saya juga di beberapa kesempatan mengatakan sebaiknya hadir. Karena apa ya, memang tidak ada unsur upaya paksa di dalam proses penyelidikan, tetapi ya untuk kepentingan, pengalaman saya untuk kepentingan katakan yang terperiksa atau terlapor memang lebih bagus sebetulnya hadir. Jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan klarifikasi. Fungsinya kan di situ. Ya, dari penyelidik kan memang mencari informasi keterangan awal untuk titik terangnya permasalahan yang dilaporkan. Tetapi saya lihat tadi sepintas juga ternyata mereka juga hanya hadir cuma tidak memberikan keterangan substansinya. Mereka cuma menjawab pertanyaan sehubungan dengan identitas dengan alasan mereka menolak laporan tersebut khususnya karena pelapornya mereka anggap tidak punya legal standing. Nah, inilah sebetulnya itu hak hak terlapor atau terperiksa untuk di dalam pemeriksaan tidak memberikan keterangan atau diam atau tidak menjawab, itu hak sebetulnya. Cuma narasi yang dibangun kan misalnya tidak memiliki legal standing. Ya Pak, kalau saya nggak salah itu relawan itu melaporkan pasal 160. Ya deliknya itu kan delik biasa. Ya jadi bisa dilaporkan siapa saja yang merasa atau mengetahui adanya tindak pidana penghasutan. Nah, itu teman-teman itu merasa apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini telah menghasut masyarakat, telah menghasut publik sehingga melakukan ada perbuatan pidana kan. Nah, kan kita ini lagi rame banget nih. Kan fakta kan bahwa banyak yang terhasut dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi ya menurut saya sih hadapi saja ya, jangan membangun narasi-narasi yang oke lah bisa untuk kepentingan pembelaan dirinya. Tapi narasi-narasi tersebut juga kita perlu garis bawahi bahwa pasal yang digunakan adalah Undang-Undang ITE. Ini yang menjadi persoalan yang selanjutnya. Bukan, kalau yang itu 160. 160 itu juga sempat dinyatakan oleh Roy Suryo bahwa dalam klarifikasi ini sempat irit bicara karena ia hanya menyatakan bahwa dari delik ataupun informasi yang dinyatakan ini sesungguhnya bukanlah yang relevan. Bagaimana Pak Fikar? Gini, dalam satu perkara pidana itu ada tahapannya, ya.
yang sekarang dilakukan oleh polisi ini adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu untuk mencari ada nggak peristiwa pidananya, gitu. Nah, karena itu di penyelidikan bukan panggilan namanya, tapi lebih pada undangan sebenarnya, undangan klarifikasi. Nah, dia tidak punya konsekuensi yuridis apapun. Artinya apa? Orang mau datang mau nggak namanya diundang, ya undang makan nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika dipanggil sebagai saksi, itu ada konsekuensi yuridisnya. Artinya kalau dipanggil 2 kali nggak datang, dipaksa, panggil paksa gitu. Nah, ini masih penyelidikan, mencari peristiwa hukumnya, mencari peristiwa pidananya. Ada tidak peristiwa pidananya sebenarnya? Itu artinya kan di satu sisi polisi ada menghentikan satu laporan kalau nggak salah ya. Nah itu ya artinya polisi menganggap nggak ada peristiwanya itu, gitu ya. Nah tapi kemudian di peristiwa lain umpamanya ada, gitu ya. Nah kalau dikaitkan dengan kasusnya, polisi yang menghentikan laporan ijazah palsu kalau nggak salah begitu ya, dianggap itu tidak ada peristiwanya, gitu. Sehingga kemudian dihentikan. Di sini sekarang proses kepolisian juga di Polda bahwa ada pencemaran nama baik terhadap seseorang kan begitu, gitu kan. Nah artinya apa? Artinya apa yang dikemukakan oleh orang-orang ini dianggap sudah mencemarkan, tidak benar atau segala macam gitu. Nah tetapi sebelum pembuktian itu ada pembuktian lain sebenarnya. Ada nggak sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang yang dituduh mencemarkan nama baik ini. Umpamanya ada nggak betul itu ijazah palsunya atau ada nggak itu ijazahnya. Nah, itu juga bagian dari pembuktian ini gitu. Nah karena itu kalau menurut saya mestinya polisi tidak usah menghentikan dua-duanya gitu. Mestinya jalan dua-duanya biar pengadilan nanti yang menilai. Terutama dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini atas kasus pencemaran nama baik. Nah keyakinan dari pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sendiri ini seperti apa Mas Freddy? Ya dia yakin dong orang kalau Pak Jokowi yang konteks laporan Pak Jokowi ya, betul. Ya kan dia yang melapor, tentu dia memang merasa dia sudah mengatakan bahwa dia sangat merasa dihina, martabatnya diinjak-injak dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Beliau sudah membawa buktinya, ya ijazah aslinya sudah ditunjukkan kepada penyidik. Ya, demikian juga di Bareskrim ya tadi ini di polisi di Polda Metro, beliau pembuktian yang lain-lain juga sudah dibawa, kemudian juga saksi-saksi sudah dihadirkan, UGM ya segala macam teman-temannya juga. So dia sangat yakin 100% ini pasti jadi penyidikan kemudian akan disidang, sangat yakin. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya pada hari ini, seperti apa poin-poin yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam undangan klarifikasi ini? Sudah bergabung bersama kami Bang Petrus Celestinus selaku kuasa hukum Rismon Sianipar. Bang Petrus, kita ingin mengetahui apa saja poin-poin yang ditanyakan dalam undangan klarifikasi tadi? Ya, jadi tadi kan Mas Roy, Pak Rismon dan kawan-kawan memenuhi undangan terkait dengan penyelidikan terhadap laporan polisi tentang dugaan pelanggaran terhadap pasal 160 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Nah, karena namanya undangan klarifikasi, tentu sikap Mas Roy dan Pak Rismon dan kawan-kawan itu masih tetap sama seperti ketika klarifikasi terhadap undangan mengenai laporan atau pengaduan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi banyak pertanyaan yang karena tidak sesuai dengan pengetahuan mereka, karena namanya juga undangan klarifikasi ya, hal yang mereka tidak ketahui pasti mereka tidak menjawab. Dan sekian banyak pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena menurut Mas Roy, menurut Pak Rismon dan kawan-kawan, mereka tidak dalam posisi mengetahui langsung tentang peristiwa yang ditanyakan, begitu. Sehingga ini masih memerlukan pengembangan dari jawaban-jawaban yang disampaikan tadi. Baik, begitu. Bang Petrus. Ya,
Pak Jadi Fikar. polisi penyelidik belum menemukan apa yang menjadi target dari klarifikasi hari ini. Baik, Bang Fikar, ini menarik untuk dibahas kembali. Jadi belum ditemukan apa yang sesungguhnya dicari oleh pihak kepolisian. Nah, sesungguhnya dalam undangan klarifikasi ini tujuannya itu seperti apa? Ya, tujuannya memastikan ada tidak peristiwa pidananya. Gitu. Itu sebenarnya undangan klarifikasi. Nah, karena itu klarifikasi itu kan tidak terlalu mengikat gitu. Artinya orang mau diundang, mau datang, mau enggak itu bebas-bebas saja karena tidak ada konsekuensi yuridis apapun gitu. Nah, tinggal bagaimana kesigapan kepolisian ini kemudian dia bisa menyimpulkan gitu. Dia bisa mendapat kesimpulan ada tidak sebenarnya sebuah peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kan yang jalan perkaranya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, laporan pencemaran kan begitu kan. Bukan laporan ijazah palsunya kalau nggak salah, bukan ya. Karena di Polda ya. Di Polda. Nah, itu yang jalan. Nah, itu yang akan dibuktikan itu. Nah, kalau terbukti ada peristiwanya baru naik ke penyidikan, baru dipanggil siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, siapa yang merasakan, dipanggil jadi saksi semua. Bahkan nanti umpamanya salah satunya bisa ditempatkan sebagai tersangka. Nah, begitu itu proses pidana itu seperti itu. Gitu. Nah, Bang Petrus sendiri dalam pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam undangan klarifikasi ini juga kami ingin mengetahui apakah juga telah disinggung masalah unsur pidana tersebut. Sama sekali belum. Jadi memang penyelidik berusaha mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari yang diundang terkait dengan laporan beberapa pihak mengenai pasal 160 itu. Tetapi sepertinya karena para pihak yang diundang ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan peristiwa sesuai dengan pasal 160 itu, sehingga saya katakan bahwa ya penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari undangan hari ini. Begitu. Jadi masih belum menyentuh kepada pokok soal. Mengapa ini seperti kesannya Roy Suryo CS ini seperti irit berbicara pada undangan klarifikasi pada kali ini, Bang Petrus? Ya, bagaimana mereka harus berbicara banyak kalau peristiwa yang dilaporkan itu di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud, mereka menghasut siapa dan menimbulkan kekerasan terhadap siapa, tidak ada. Apakah dalam pemeriksaan ataupun undangan klarifikasi juga ada bukti-bukti, Bang Petrus, yang sempat dipertanyakan? Belum sampai ke situ. Belum sampai pertanyaan tentang bukti. Karena ya justru keterangan yang dibutuhkan hari ini kan dalam rangka Polri ingin mendapatkan bukti. Tetapi dari peristiwa pemeriksaan hari ini ya, penyelidik mencoba menggali tapi belum mendapatkan apa-apa dari hasil pemeriksaan hari ini. Bang Petrus, selain dari Roy Suryo dan juga Bang Rismon Sianipar yang hadir dalam undangan klarifikasi pada hari ini siapa saja, Bang Petrus? Yang diundang hari ini Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian Ibu Kurnia, lalu Egy Sujana, Rijal Fadila, dan beberapa orang lain lagi. Ada sekitar 6 atau 7 itu. Pokok pemeriksaan dari penyidik ini semuanya sama? Semuanya sudah memberikan pernyataan, Bang Petrus? Rata-rata sama, karena pasal sangkaannya kan sama. Pasal peristiwa yang dilaporkan itu sama. Nah, untuk jawaban yang diberikan kepada pihak penyidik ini sama pula? Nah, tentu gaya bahasanya beda-beda. Gaya bahasanya berbeda, tetapi menyikapi pertanyaan itu mereka memberikan argumentasi yang sama. Baik, Bang Ferdian, ini juga harus dikomentari bagaimana? Ya,
itu biasa saja, itu bisa kita nyatakan, kita bilang strategi di dalam menghadapi proses hukum itu, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau penyelidikan dari polisi, dari penyelidik dalam hal ini. Nah, mereka kan menganggap justru kalau semakin banyak saya berbicara, semakin banyak saya memberikan keterangan, justru akan bisa backfire kepada saya, akan dipakai nanti untuk di dalam proses penyidikan. Tapi kan ini tidak berdiri sendiri. Misalnya kan begini, ada di dalam suatu podcast atau ada di dalam suatu katakanlah kayak kita acara begini, ya, atau di televisi mana. Nah, itu kan banyak pihak yang di situ. Artinya sosok Roy Suryo atau Rismon kan tidak sendiri di situ. Ada juga narasumber yang lain, ada kemudian juga bukti YouTube itu sendiri itu kan ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, ya. Bukti video-video itu ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, benar nggak kamu ini, benar nggak kamu yang berbicara seperti ini. Itu kan lebih kepada di situ. Kemudian mereka menganggap itu kalau mereka memberikan keterangan tentang itu malah merugikan mereka. Bisa saja seperti itu bagian dari strategi lah, ya. Jadi menurut saya, dan itu juga hak daripada katakan terperiksa atau terlapor, ya, dalam proses penyelidikan ini. Demikian juga di penyidikan nanti akan seperti itu hak para terlapor itu ada semuanya di situ. Jadi ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kan penyelidik mempunyai informasi, keterangan lain, saksi lain, atau bukti-bukti lain yang ini bisa menjadi suatu bukti awal ataupun bukti yang cukup ya menemukan peristiwa pidana tadi sehingga menjadi suatu melanjut ke dalam proses penyidikan. Itu. Ya, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah gelar perkara khusus. Dan ini juga menarik untuk dibahas. Pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya. Selepas jeda, tetaplah bersama kami. Dan itu tadi adalah pernyataan dari Roy Suryo. Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Petrus saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya tadi dalam undangan klarifikasi ini. Apakah betul dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini sempat keberatan dengan adanya pelapor-pelapor selain dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bang Petrus. Iya, itu kan statement awal ya, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain. Mas Roy dan kawan-kawan itu menyampaikan pendiriannya seperti itu. Pertama soal posisi pihak pelapor dalam kaitannya dengan beberapa laporannya itu. Dan itu juga memakan waktu cukup lama karena masing-masing berpegang teguh kepada pendiriannya. Bahwa kaitan dengan pasal 160, pasal 28 itu posisi pelapor ini seperti apa? Kepentingan mereka apa? Apalagi Mas Roy dan kawan-kawan ini kan merasa menghasut siapa, dalam peristiwa apa, dan kapan mereka lakukan, di mana, semua tidak jelas. Jadi saya katakan tadi, penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari mereka yang diundang hari ini, dihubungkan dengan perlunya klarifikasi dari sisi kepentingan penyelidik. Baik, Bang Petrus. Nah, Mas Ferdi, ini bisa ditanggapi bahwa ternyata pelapornya itu tidak hanya satu dan sempat keberatan tadi, bagaimana tanggapannya? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, ini kan pasal 160 penghasutan, ya. Jadi deliknya delik biasa, ya. Setiap warga negara yang mengetahui adanya tindak pidana bisa melaporkan. Nah, ini sudah dilaporkan, katakan konteksnya relawan Jokowi. Jadi bukan hanya karena dia relawan Jokowi, tapi sebagai masyarakat biasa bisa melaporkan. Nah, sehubungan dengan pasal 160, betul itu sudah diuji materi di MK menjadi material. Artinya bahwa memang tidak semata-mata karena perbuatannya, tetapi harus ada dampaknya. Nah, itulah yang sedang digali oleh polisi, dalam hal ini penyelidik. Nah, pasti ya kalau namanya menghasut itu mengajak baik sengaja maupun tidak sengaja, membujuk dengan cara kekerasan, bisa cara halus. Nah, ini kan
dalam proses, dan ini dalam proses penyelidikan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang hak Roy Suryo dan kawan-kawan menolak menjawab, ya. Tetapi penyelidik kan juga tidak hanya mengandalkan keterangan mereka saja. Ada misalnya video-video, ada saksi lain. Nah nanti setelah rampung ini ya, penyelidikan ini sama halnya akan dilakukan gelar perkara juga. Ini layak nggak, cukup nggak? Ada nggak peristiwa pidananya? Kalau saya mengatakan ada, banyak orang yang terhasut, ya baik sengaja maupun tidak sengaja oleh apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sehingga mereka ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Apa tindak pidana yang mereka lakukan tidak harus dibuktikan. Mereka ikut-ikut menghujat, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikut mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikutan mencemarkan dan memfitnah. Dan itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, tetapi oke lah, mereka berusaha menghindar, itu strategi biasa saja lah. Itu aja tanggapan saya. Ya, Pak Fikar, hasut menghasut ini apakah bisa dijadikan unsur pidana? Sebenarnya kan makanya ada perubahan kan dari tindak pidana formil menjadi material gitu. Artinya harus dulu dibuktikan ada akibatnya gitu ya. Tidak hanya ada perbuatan tapi ada akibatnya gitu. Nah karena itu menjadi penting untuk penyidik kalau memang dia masuk ke ranah ini gitu ya, maka dia harus mencari itu dulu. Kalau menurut saya cari dulu akibatnya gitu. Ya, cari dulu akibatnya, itulah yang harus dipenuhi gitu. Umpamanya alat buktinya apa? Bisa dari saksi, bisa dari keterangan ahli, bisa dari bukti surat, bisa macam-macam gitu. Ya. Nah, kalau itu sudah clear gitu bahwa betul memang ada akibatnya dan bisa disimpulkan bahwa peristiwa itu ada gitu, peristiwa pidana itu ada, nah baru bisa dilanjutkan ke mereka yang disangka atau diduga gitu. Desakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk digelarnya gelar perkara khusus ini juga menjadi perbincangan yang menarik. Bang Petrus, ini seperti apa nantinya yang akan disiapkan dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri, Bang Petrus? Iya, kalau dari sisi Mas Roy dan kawan-kawan, karena disebut-sebut diberi kesempatan untuk hadir, bahkan diundang untuk hadir, maka yang namanya gelar perkara itu setelah penyelidik menyampaikan penjelasannya, mungkin juga sekaligus pertanggungjawabannya mengapa proses penyelidikan kemarin itu dihentikan. Setelah itu kan ada diskusi. Nah, dari diskusi itu nanti akan terjadi dialog yang menegangkan karena dari posisi pihak pelapor akan mengajukan sejumlah syarat. Misalnya ijazah asli Jokowi harus dihadirkan di dalam gelar itu. Bahkan mungkin Jokowi juga harus hadir di samping dia ada kuasa hukum. Begitu juga pihak pelapor, semua akan hadir. Kemudian Mas Roy dan kawan-kawan juga membawa sejumlah bukti, ya, termasuk hasil dari penelitian mereka. Itu akan mereka paparkan, kalau diberi kesempatan mereka akan perjelas di situ. Sehingga akan cukup tegang nanti. Nah, kita lihat. Bahkan mungkin juga belum sampai masuk materi sudah ada deadlock. Baik, bisa Bang terjadi. Petrus. Baik, singkat saja kami ingin mengetahui pendapatnya sebelum meninggalkan kami, Bang Ferry, dengan adanya gelar perkara khusus. Singkat saja, Bang Ferry. Saya percaya sebetulnya pada prinsipnya saya tadinya sama dengan kuasa hukum Jokowi dalam menyikapi gelar perkara katakan khusus ini. Ya, mereka seolah-olah pokoknya Jokowi harus tersangka, ya pokoknya Jokowi harus diproses hukum, ya pokoknya mereka yang benar kan begitu. Tapi oke lah, sudah Mabes Polri, Bareskrim ataupun Wasidik sudah misalnya mengadakan gelar ini, sudah diundang, oke kita hargain itu sebagai proses. Tapi ya saya percaya ya prosesnya itu akan sama aja karena penyelidik sudah memaparkan begitu gamblang ya terhadap bukti-bukti yang sudah diperiksa, diteliti, ya saksi-saksi juga. Menurut saya itu sudah gamblang dan nanti akan dijelaskan lagi di situ. Oke, ada diskusi, tetapi kan diskusi itu ya
itu si Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sudah memberikan keterangannya di dalam proses penyelidikan. Akan itu saja bolak-balik. Mereka saya yakin juga seperti kata Bang Petrus itu akan tetap ngotot bahwa keterangannya lah yang paling benar. Bahwa keahliannya lah yang paling benar. Tetapi ada mekanisme untuk itu. Mekanisme ada hukum yang mengatur itu. Ya jadi mereka juga seperti kata Bang Petrus akan deadlock atau ada akan keras, tetapi kan yang penting tidak terjadi di situ pelanggaran hukum. Nggak apa-apa diskusi mau berdebat tapi mau deadlock tetap aja kan ada proses, ada hasil nanti dari situ bahwa memang ada dua hasil dari gelar perkara itu ada dua ya. Itu udah tercermin dari kemarin penyelidikan dihentikan atau penyelidikan naik jadi penyidikan. Ada penyidikan naik dari penyidikan ada tersangka. Tetapi ini di dalam yang pertama kemarin sudah dihentikan penyelidikan. Memang itu hasil dari gelar perkara itu. Dan saya percaya tetap akan seperti itu. Biar nanti publik melihat ya apa yang mereka lakukan ini ya yang memaksakan bahwa Jokowi harus jadi tersangka. Biar publik melihat ya mereka mau ini dipenuhi ya tetapi nanti bentok juga. Karena memang iya hitam putih ini ijazahnya ada gitu loh. Apakah benar gelar perkara khusus ini akan deadlock? Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Bang Petrus. Nanti kami masih akan juga berbincang dengan Bang Fikar mengenai masalah ini. Bang Petrus juga nanti masih bisa bersama kami di segmen selanjutnya ya Bang Petrus. Kami akan hadir pemirsa sesaat lagi. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kami. Bang Petrus, kami ingin mengetahui dalam gelar perkara khusus yang nantinya akan diselenggarakan di Mabes Polri. Ini apakah sifatnya dua arah ataupun satu arah, Bang Petrus? Ya, kalau kita baca di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, karena di situ disebutkan diskusi, pasti dua arah. Bahkan karena itu banyak pihak, jadi suasananya sangat dinamis. Pasti dua arah. Banyak pihak ini yang dihadirkan ya, juga pasti terjadi. Yang dihadirkan mungkin selain Roy Suryo dan juga Rismon, kabarnya juga ada dari pihak Komnas HAM dan serta DPR yang nantinya juga akan akan dihadirkan. Ya, jadi kan tuan rumahnya itu kan Bareskrim. Kemudian pihak yang paling berkepentingan yaitu pihak pelapor TPUA itu pasti dan memang mereka sangat berkepentingan. Lalu pihak terlapor yaitu Jokowi dan timnya. Lalu pihak yang diundang hadir karena keterangannya diperlukan ya Mas Roy dan kawan-kawan. Dan juga ahli lain barangkali. Lalu pihak internal ya Irwasum, bahkan mungkin juga dari Komnas HAM, bahkan disebut juga dari Komisi 3 DPR RI, ya boleh-boleh saja. Karena ini kan perkara yang menarik perhatian masyarakat luas yang sudah berkepanjangan. Sehingga gelar perkara besok itu diharapkan membuahkan sebuah hasil yang memuaskan masyarakat. Bang Petrus, apakah harapannya juga Joko Widodo juga hadir dalam gelar perkara khusus ini? Tentu, karena Jokowi adalah terlapor di situ. Jadi, apalagi kalau diperlukan klarifikasi langsung dari yang bersangkutan. Jadi sangat disayangkan kalau Jokowi tidak hadir. Baik, Pak Fikar. Apalagi sekarang muncul informasi baru tentang pasar pramuka. Itu juga salah satu sumber informasi yang sangat penting dan memiliki hubungan yang masuk di akal. Baik, Pak Fikar, ini kita juga harus mengetahui apakah dengan digelarnya gelar perkara khusus ini dapat membuktikan keaslian dari ijazah Jokowi kemudian? Ya, gelar perkara ini kan mengundang semua pihak, gitu ya. Sebenarnya ujungnya adalah kesimpulan ada tidak peristiwa pidana dari perkara yang dijalankan ini, gitu. Pokoknya pencemaran nama baik atau ijazah. Nah, untuk sampai pada itu kan juga ada pembuktian ijazah itu asli apa palsu kan begitu kan. Nah, itu yang akan terjadi di gelar perkara, gitu. Jadi semua pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan atau yang memang relevan gitu pasti akan didatangkan untuk sampai, saya kira ini polisi hati-hati karena itu sampai ada gelar perkara gitu ya. Nah, untuk menyimpulkan itu tadi ada tidak peristiwa pidananya gitu. Tapi yang penting menurut saya meskipun belum ada pembuktian ijazahnya
asli atau palsu, di sini akan keluar, akan ada itu. Iya. Harusnya ada dibawa ke sana itu ijazah. Tapi bukannya menjadi kontradiktif karena kita ketahui sebelumnya sudah dinyatakan bahwa ijazah dari Jokowi ini adalah identik. Nah, itu kan ini keterangan dari satu instansi, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, yang identik yang mana kan juga belum jelas. Kalau nggak salah yang identik yang ijazah sekolah menengah kalau nggak salah, menengah atau 3 pembanding ya betul. Yang itu kan belum, yang objek perkaranya kan belum. Nah itu yang menurut saya juga itu bagus gitu, terbuka di gelar perkara itu akan terbuka semua gitu, dan semua pihak bisa mengajukan pendapatnya gitu, dan untuk kemudian kepolisian menyimpulkan ada tidak sebenarnya peristiwa hukum itu kan begitu. Nah, apakah ujungnya ini diperlukan juga nama tersangka? Belum sampai pada penetapan tersangka, belum sampai pada itu. Ini hanya akan menyimpulkan ada peristiwa hukum pidananya tidak ini dari peristiwa ini. Nah, itu gelar perkara itu melihat itu gitu. Salah satu cara atau salah satu alat untuk mengetahui itu. Walaupun umpamanya di penyelidikan itu penyelidik ya bisa itu tadi mengundang sebanyak-banyaknya orang dengan mengumpulkan meminta keterangan, meminta penjelasan satu persatu. Nah, kalau gelar perkara ini kan artinya mengumpulkan semua orang yang terkait untuk memberikan pendapatnya, dan kemudian nanti polisi akan menyimpulkan ada nggak peristiwa pidana. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Fikar dan Oke. juga terima kasih Bang Petrus waktunya sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Petrus. Selamat malam, Bung